Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya bilang teman-teman aja ya. Ini karena saya lihat wajahnya masih sangat muda semua nih ya kelihatannya gitu ya. Ini merupakan tugas yang agak sedikit berat tentunya ya. Tapi saya berharap di sesi ini nanti kita bisa banyak belajar ya, karena bagaimanapun juga sebagai seorang yang akan memasuki atau yang sudah memasuki leader yang paling basic, paling dasar. Ini penting untuk kita punya berbagai macam pengetahuan ya. Jadi saya masih ingat ya, dulu mungkin sekitar 27 tahun yang lalu ya. Saya di posisi seperti teman-teman sama tuh, ya. Posisi di mana saya menghadapi situasi, menghadapi banyak masalah, lalu nggak ada ilmunya. Sehingga kepentok sana, kepentok sini, kepentok sana, kepentok sini, dan lain sebagainya. Ya, tapi saya bersyukur dengan belajar banyak hal, saya mulai belajar mengerti, memahami, oh kalau ada masalah ini loh cara yang harus saya lakukan. Oh kalau saya menghadapi situasi seperti ini, saya tahu caranya. Ya, kita di sini adalah problem solver. Ya, oke, kita akan masuk dulu dengan apa itu yang disebut sebagai, kan kita belajar tentang analytical thinking ya. Bagaimana kita bisa menganalisa mulai dari masalah itu sampai ujungnya kita bisa menyelesaikan menjadi solusi. Jadi kunci dari kita kalau kita sebagai problem solver itu adalah kita harus datang ke perusahaan, ke atasan kita, solusi, ya kan? Kalau masalahnya banyak nih, ya mungkin tadi yang disebutkan tadi kan hanya bagian-bagian kecil dari masalah. Tapi sekarang kita harus menjadi leader, harus datang ke perusahaan, ke atasan kita dengan, Pak ini loh solvingnya, Pak ini loh penyelesaiannya, Pak ini loh solusinya. Tuntutan kita di situ, gitu ya. Kalau kita sebagai staff misalnya, ya mungkin dulu sebagai staff atau mungkin yang masih di staff, kalau kita posisi staff itu hanya eksekutor. Ada pekerjaan, saya kerjakan, selesai. Tapi begitu kita naik level sebagai leader, kita harus bisa punya cara untuk bisa menyelesaikan. Semakin tinggi, nanti kalau misalnya jadi asisten manajer, jadi kadif, segala macam, semakin kompleks lagi permasalahannya. Gitu ya. Jadi kita mau belajar dari hal yang dasar dulu. Ya. Baik, apa itu yang disebut sebagai analytical thinking? Nah ini kuncinya ya. Karena kunci dasar dari bagaimana kita bisa sampai tujuan kita menyelesaikan masalah adalah kemampuan kita menganalisa, berpikir analisa, gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat dari next berikutnya, Ismail, analytical thinking itu apa? Ya, next. Oke, analytical thinking itu adalah keahlian dalam berpikir untuk memecahkan sebuah masalah. Kalau sudah bicara keahlian, ini berarti sesuatu yang harus dilatih, dibangun, diciptakan, tidak muncul tiba-tiba, ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin dulu dari entah itu SMA atau kuliah, ya kita nggak bisa tiba-tiba bisa nyelesain masalah sendiri, tapi perlu satu pengetahuan, gitu ya, untuk bisa menganalisa masalah dari mulai mengevaluasi sampai akhirnya kita juga bisa menjadi lebih menemukan solusinya. Ya, jadi mengerucut ya. Oke, kita lanjutkan ya. Next teman-teman ya. Nah, kita lihat ya. Dalam konteks skill. Ya, ini saya temukan ya. Satu penelitian. Penelitian ini kalau nggak salah di tahun 2000-an ya. 2020, 2018 gitu ya. Dibilang katanya ada prediksi, ada skill-skill yang tahun 2025 ini akan berkembang atau banyak dicari orang. Apalagi tiba-tiba 2022 masuk AI, masuk lagi teknologi, wah segala macam masuk. Sehingga butuh orang-orang yang punya kemampuan seperti ini, gitu ya. Jadi katanya begini, ada beberapa tuh. Yang nomor satu itu adalah analytical thinking and innovation. Jadi orang yang punya kemampuan analytical dan innovation adalah orang yang bisa memenangkan pertandingan dalam dunia kerja. Dan terbukti kan, begitu robot masuk, habis. Banyak pekerjaan rontok. Kenapa? Dan pekerjaan yang rontok, kalau saya perhatikan, pekerjaan yang rutin. Administrasi rutin,
pekerjaan rutin, operate sesuatu, habis karena robot. Ya, tapi yang belum bisa tergantikan adalah daya analisa. Saya sudah usia begini, saya belajar tentang AI. Apa sih hebatnya AI? Cek 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 cek. Gila. Cepat sekali ya datanya masuk. Cepat sekali mengakses data. Tapi AI punya satu kelemahan paling fatal. Dia tidak bisa menganalisa. Dia hanya bisa mengumpulkan data, merangkum data, dan menyajikan data. Sehingga saya berpikir, ini ilmu yang harus dimiliki orang kalau dia mau bertahan dalam dunia teknologi seperti sekarang. Percaya sama saya. Analytical thinking itu tidak bisa digantikan oleh AI sekalipun juga. Hanya manusia yang punya kemampuan untuk analisa dan innovation. Makanya nomor 1 tuh, nggak salah prediksinya kan. Lalu ada juga berikutnya, ini kayak lihat yang biru-biru ya. Ada yang namanya complex problem solving. Karena masalah itu semakin kompleks, semakin rumit, ya kan? Bahkan ilmu pengetahuan yang ada tentang problem solving itu ketinggalan. Masalahnya keduluan. Karena AI itu sesuatu yang booming tahun 2002, mengagetkan semua orang. Dan itu menimbulkan banyak problem di banyak industri, ya. Yang kedua ya, jadi perlu belajar problem solving. Nanti kita belajar juga hari ini. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah critical thinking. Apa bedanya analytical dengan critical? Nanti kita belajar lebih dalam, ya. Ini penting nih ya. Lalu yang keempat adalah creativity, originality, and initiative. Jadi yang 4 biru ini, percaya sama saya, belum bisa digantikan oleh teknologi. Only human. Kejar ini. Apalagi teman-teman sebagai leader. Kejar pengetahuannya, kejar ilmunya. Pelajari benar-benar, praktekkan di lapangan. Coba lihat, hanya orang-orang seperti yang bisa bertahan di dunia seperti sekarang.